Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putri, NIM 23005100. Baik, Sylvia akan memperkenalkan anggota kelompok Sylvia. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutia Herawati dengan NIM 23005056. Saya Najwa Jananti Alfi dengan NIM 23005090. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM saya 23005075. Baik, di sini Sylvia akan menjelaskan tentang latar belakang kemunculan sosiologi. Latar kemunculan sosiologi relasi manusia satu sama lainnya pada permulaannya memang sederhana, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Relasi secara biologis antara kedua insan ini kemudian menghasilkan dan menghadirkan satu anak, kemudian disusul anak kedua dan seterusnya. Inilah kemudian yang disebut keluarga. Berbagai persoalan tersebut telah menentang manusia untuk bersikap kreatif dan mengenai dan mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapinya. Dari sinilah mereka mempelajari pengalaman serta pola perilaku sosial yang menguntungkan dan merugikan untuk mengatasi persoalan hidupnya. Kalangan ilmuwan sosial menilai bahwasannya ilmu sosiologi lahir dari suatu kekacauan di saat itu. Tepatnya di wilayah barat disebut sebuah kondisi tradisi ke arah masyarakat baru yang merupakan titik pertemuan antara tiga buah revolusi. Yang pertama, revolusi politik atau revolusi Prancis. Yang kedua, revolusi ekonomi atau revolusi industri Inggris. Dan yang ketiga, revolusi intelektual atau kemenangan rasionalisme, ilmu pengetahuan, dan politisme dunia barat. Istilah revolusi menyatakan sebuah perubahan sosial yang terjadi atau dilakukan secara radikal, mendasar, dan berlangsung dalam waktu relatif singkat. Kondisi kemunculan ilmu sosiologi yang diinginkan berbagai revolusi tersebut adalah situasi kekacauan. Sosiologi memberikan gambaran periodasi perkembangan ilmu sosiologi sebagai berikut. Fase pertama yaitu ketika sosiologi merupakan bagian pandangan tentang kehidupan bersama secara filsafat umum, terutama tentang negara, hukum, dan moral yang tersimpul dalam kaidah etika keagamaan. Fase yang kedua yaitu ketika timbul keinginan membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman dan peristiwa nyata, bukan hasil renungan saja, dan memisahkan alam pikiran secara lambat laun dan ajak. Dan fase ketiga, fase awal sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Fase keempat mempunyai ciri utama keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, memberikan nilai atau memiliki pengertian dan metode sosiologi khusus. Selanjutnya, pengertian sosiologi. Pengetahuan bernama sosiologi tak bisa lepas dengan tokohnya Auguste Comte 1798 sampai 1857. Beliau kemudian dikenal sebagai bapak atau pendirian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata Latin yaitu socius artinya teman, sahabat, kawan, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang cara berteman, berkawan, bersahabat, atau cara bergaul baik dalam masyarakat. Ilmu ini mempelajari perilaku manusia, masyarakat dalam sebuah kelompok yang sedang dikerjakan. Misalnya, contohnya
Misalnya, contohnya, ilmu sosiologi dapat dipahami bahwasanya sosiologi diibaratkan secara seseorang yang melakukan memancing ikan di sungai. Mulai dari alat memancing, mengenal lingkungan memancing ikan, serta cara memancing lainnya. Sudah dipahami sebelumnya, maka setiap individu akan mudah mendapatkan hasil yang diinginkan. Dapat disimpulkan, ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai kehidupan masyarakat dan dampak dari kegiatan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan ilmu sosiologi. Auguste Comte adalah orang yang pertama memakai istilah sosiologi. Ia membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dia menyusun suatu sistematika dari filsafat sejarah dalam kerangka tahap-tahap pemikiran yang berbeda-beda. Menurut Comte, ada 3 tahap perkembangan intelektual manusia. Tahap pertama dinamakan teologis atau fiktif, yaitu suatu tahap ketika manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang dikendalikan ruh dewa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memusuhinya dan untuk melindungi dirinya dari faktor yang tidak terduga timbulnya. Tahap kedua yang merupakan perkembangan dari tahap pertama adalah tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia masih terkait oleh cita-cita tanpa verifikasi karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas, terutama, dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Tahap ketiga atau tahap terakhir, perkembangan manusia. Gagasan adanya ketiga tahap merupakan suatu fiksi. Hal itu memberikan penerangan tahap pikiran manusia serta secara fisiologis merupakan suatu perkembangan yang penting. Ketiga dari perkembangan pikiran manusia secara logis dalam masa industri akan terjadi perdamaian yang kekal. Comte membedakan kajian sosiologi menjadi 2 macam. Yang pertama, sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis yaitu memutuskan perhatian pada hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Semacam anatomi sosial, mempelajari aksi-aksi dan reaksi timbal balik dari sistem sosial. Latar belakang sosiologi statis adalah semua gejala sosial saling berkaitan yang percuma mempelajari salah satu gejala sosial secara tersendiri. Unit sosial terpenting bukanlah individu, melainkan keluarga yang terkait oleh simpati. Sementara itu, sosiologi dinamis merupakan teori tentang perkembangan dalam arti pembangunan, menggambarkan cara pokok dalam makna perkembangan manusia tersendiri dari tingkat intelijensia yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian dinamika menyangkut masyarakat untuk menunjukkan adanya perkembangan. Teori sosiologi sesudah Comte mengalami perkembangan dan kebanyakan dikelompokkan dalam berbagai mazhab yang dipengaruhi pengetahuan-pengetahuan lain. Mazhab-mazhab tersebut adalah sebagai berikut. Mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab ini dipelopori oleh Edward Buckle dari Inggris.
pada tahun 1821 sampai 1862 dan Ripley dari Prancis 1806 sampai 1888. Mazhab ini merupakan hasil pemikiran mereka yang tertuang di dalam hasil karyanya yang berjudul History of Civilization in England. Mazhab organis dan evolusioner Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903 adalah orang pertama yang menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Selanjutnya, mazhab formal Georg Simmel pada tahun 1858 sampai 1918 menjelaskan bahwa elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Masa psikologi Gabriel Tarde 1843 sampai 1904 dari Prancis menilai gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa dengan jiwa individu. Mazhab ekonomi Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1833 menyatakan jika selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Mazhab hukum Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang objek kajian sosiologi dan metode-metode sosiologi. Yang menjadi objek kajian sosiologi adalah masyarakat, di mana di masyarakat ada kehidupan masyarakat, adanya permasalahan-permasalahan, adanya komunikasi individu dengan individu yang lain, adanya instansi atau lembaga-lembaga lain. Objek kajian sosiologi ini berfokus kepada 1. Hubungan timbal balik dengan manusia lain, 2. Hubungan individu dengan individu yang lain, 3. Hubungan kelompok dengan yang lain, 4. Proses timbul dari hubungan kelompok tersebut. Beberapa ahli mengungkapkan objek sosiologi ini adalah fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi, dan realitas sosial. Selanjutnya, metode. Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk mempermudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan tertentu. Sosiologi memiliki metode-metode sebagai berikut. 1. Metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan datanya itu secara deskriptif atau naratif. Kata-kata yang digunakan itu tidak dapat berupa angka. 2. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini mengutamakan keterangannya berupa angka, seperti tabel, indeks, atau skala. 3. Metode induktif. Metode induktif ini kita mencari data, diolah, kemudian menjadi teori. 4. Metode deduktif. Metode deduktif ini adalah suatu proses berpikir yang bermula dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. 5. Metode empiris. Metode ini bersifat realita, artinya menyadarkan diri kita pada keadaan dengan nyatanya yang didapat di dalam masyarakat. Metode historis. Metode ini menganalisis peristiwa di masa lampau yang kemudian dirumuskan menjadi prinsip umum. 7. Metode komparatif. Metode ini membandingkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. 8. Metode studi kasus. Metode ini bertujuan untuk melakukan pengamatan fakta sosial atau interaksi secara mendalam. 9. Metode rasionalistis. Metode ini mengutamakan pemikiran akal sehat serta logika untuk mencapai permasalahan yang ada di masyarakat. 10. Metode fungsionalis. Metode ini meneliti lembaga-lembaga dan struktur-struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat ilmu sosiologi. Sifat-sifat ilmu sosiologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sosiologi yang bersifat empiris, yang kedua sosiologi yang bersifat teoritis, yang ketiga sosiologi yang bersifat kumulatif, yang keempat sosiologi yang bersifat nonetik. Dari keempat sifat-sifat tersebut, saya akan membahas yang pertama yaitu sosiologi yang bersifat empiris.
Sosiologi yang bersifat empiris ini mempunyai arti ilmu sosiologi yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan penalaran terhadap kenyataan dan akal sehat yang hasilnya tidak spekulatif. Contohnya seperti studi tentang pola migrasi penduduk di suatu wilayah, tetapi dampaknya kepada pertumbuhan populasi. Yang kedua yaitu sosiologi yang bersifat teoritis. Sosiologi yang bersifat teoritis ini mempunyai arti ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Contohnya seperti teori konflik mengenai perubahan sosial yang dipicu oleh pertentangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Yang ketiga yaitu sosiologi yang bersifat kumulatif. Sosiologi yang bersifat kumulatif itu mempunyai arti menimbun, menumpuk yang semakin lama semakin besar. Contohnya seperti seseorang pelajar yang ingin belajar tekun dan seksama. Yang keempat yaitu sosiologi yang bersifat nonetik. Sosiologi yang bersifat nonetik ini mempunyai arti dipersonalkan bukan baik atau buruknya suatu fakta tersebut, tetapi tujuannya untuk menjelaskan secara analitis. Contohnya seperti analisis terjadinya tawuran seorang pelajar. Di situ kita mencari menelaah penyebabnya suatu masalah tersebut tanpa memihak salah satunya. Nah, itu tadi apa penjelasan sosiologi. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.